Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Dan kita akan awali dengan bangkit berdiri bersama. Kita akan membaca Mazmur pasal 48 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur pasal 48 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan baca saling bersautan, saling bergantian. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat-ayat yang genap. Mazmur pasal 48 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sion kota Allah, nyanyian Mazmur Bani Korah. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus, serta oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari jemaat, saat ini kita akan siapkan hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berikan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak, terima pujian dan sembah kami. Mari naikkan syukur kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
takut bahaya, sebab Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Memuji nama-Mu yang agung Tuhan. Kami bersyukur saat ini Bapa. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu yang ajaib bagi kami, bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Ku bersyukur Bapa.
Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan tundukkan hati. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi ini, dengan segenap hati iman dan percaya kita bersama mengucapkan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita bersama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Bapa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas mereka, ampuni hal-hal yang salah, dosa, hal yang tidak layak. Tuhan, biarlah Engkau patutkan kami dengan hadirat-Mu, dengan kasih-Mu, agar kami boleh dipakai, diperlengkapi menjadi alat Tuhan yang mendatangkan berkat. Lebih jemaat Tuhan diberkati Bapak Ibu Saudara, sekalian dengan berkat yang benar besar yang daripada Tuhan. Perjamuan Tuhan melalui tubuh dan darah Yesus yang terpecah dan tercurah, biar ini menjadi berkat yang besar benar dalam kehidupan kita. Terima dengan iman hati yang percaya. Terpujilah ya Bapak Tuhan, dalam nama Yesus menyerahkan seluruh ibadah kami, awal pertengahan sampai akhir. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang siap untuk terima berkat Tuhan, kita akan bersama berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Ayo silakan dulu, Tuhan berkati kita. Shalom. Haleluya, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Mari bersuka bagi Dia, mari bernyanyi bagi Dia, karena Dialah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Yang mencipta dunia ini, yang
Tuhan. Kami percaya semua jemaat di tempat ini siap menerima berkat Tuhan lebih lagi. Mari bangkit berdiri bersama. Kita mau terima berkat Tuhan lebih dahsyat lagi dalam setiap hidup kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kekuasamu limpah
sekali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari saat ini kita akan siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, sungguh besar anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami hidup hanya oleh karena kasih-Mu, oleh kebaikan-Mu Tuhan. Kami hidup dalam anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku.
Bapa, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Alasan karena kasih Tuhan itulah kami hidup, kami ada, dan kami tetap memiliki pengharapan sampai hari ini di dalam Tuhan. Untuk itu biarlah kami mau menyadari, mengerti bahwa kasih itulah yang terbesar, kasih-Mu itulah yang sempurna, kasih-Mu itulah yang membuat kami terus maju sekalipun ada tantangan, rintangan, hambatan. Namun kami tahu kasih itulah yang akan membalut, kasih itulah yang akan memulihkan dan menyembuhkannya. Kami tundukkan hati untuk kami ada di dalam hadirat Tuhan. Hamba berdoa, jadikan tanah hati tanah yang baik agar benih firman yang ditabur itu tumbuh hidup dan berbuah, menjadi benih yang berkemurahan dan berkemenangan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu untuk pagi ini. Dan hamba sudah berdoa menyerahkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Silakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Kita bersyukur untuk pagi ini bisa kembali untuk kita bisa beribadah, kita boleh memuji, kita menyembah, dan kita boleh meninggikan akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan terima perjamuan kudus, kita masuk di dalam perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Marilah kita akan mendasari apa yang menjadi bagian untuk firman Tuhan. Tema pada minggu ini, jika melawan dan memberontak. Jika melawan dan memberontak. Mari kita akan membuka Alkitab kita akan membaca bersama di dalam Yesaya. Pasalnya yang pertama, kita akan baca ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-20 pada pagi hari ini. Yesaya pasalnya yang pertama, ayat 10 sampai dengan yang ke-20, kita akan baca bergantian, saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat membaca nats yang genap bersama-sama. Yesaya pasalnya yang pertama, ayat 10 sampai dengan yang ke-20. Saya akan baca ayat yang genap dan Bapak Ibu Saudara bersama membaca nats yang ganjil. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari mataku. Berhentilah berbuat jahat. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sesungguh Tuhan yang mengucapkannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari coba kita akan bersama untuk merenungkan apa yang menjadi bagian tema firman Tuhan pada minggu ini. Teguran Tuhan melalui Yesaya kepada orang-orang Yehuda dan khususnya juga Israel menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita. Ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan dan kerjakan kepada mereka. Kalau kita melihat dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 10 sampai 20 ini, kita bisa melihat bagaimana seolah-olah kesabaran Tuhan itu menjadi habis. Kasih Tuhan itu menjadi hilang. Bahkan pengampunan Tuhan seolah-olah menjadi tertutup. Sehingga kalau kita melihat bagaimana Tuhan itu memperingatkan, menegur kepada orang-orang Yehuda tentang apa yang menjadi bagian kehidupannya, sungguh sangat sedih. Dimulai dengan sebuah ungkapan, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Siapa yang tidak mengerti dengan kota Sodom? Siapa yang tidak tahu dengan kota Gomora? Kalau kita membaca dua kota ini adalah tragis. Di mana kota Lot dan keluarganya tinggal, di mana kota tempat di mana Lot pilih untuk hidup dan membangun kehidupannya. Secara mata manusia, Lot memilih Sodom dan Gomora bukan sesuatu yang salah. Karena menurut mata di Lot sendiri, bahwa kota itu subur, kota itu baik, kota itu indah, kota itu lebih daripada yang lain. Maka ketika Abraham berkata, silahkan kamu mau pilih lebih dahulu. Di mana kamu tinggal bersama dengan hamba-hambamu, dengan pelayan-pelayanmu. Dan di situ pilihan Lot ada pada Sodom dan Gomora. Tetapi kita melihat bagaimana kota ini tragis, karena kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-18 ayat 20 dan 21 sedikit kita akan lihat apa yang ada di kota ini. Kejadian pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-20 dan 21. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Lalu baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah yang telah sampai kepadaku atau tidak, aku hendak mengetahuinya. Dan ketika Tuhan hadir di kota itu dan Abraham juga ada di sana, terjadi sebuah dialog dan seolah-olah seperti tawar-menawar. Abraham berkata, kalau ada 50 orang saja di kota itu yang benar, atau ada orang benar 50 saja, apakah engkau masih akan menghukum dan menghancurkan kota itu? Dan Tuhan berkata, kalau itu benar, aku akan mengampuninya. Sampai terjadi sebuah tawar-menawar kalau kita melihat di dalam pasal 18 ayat yang ke-32 di situ katakan, katanya janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, kata Abraham. Sekiranya 10 didapati di sana firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Singkatnya,
Kalau kita membaca di dalam pasal 19, ayat yang ke-24 sampai dengan 26. Kejadian pasal 19 ayat 24 sampai dengan yang ke-26 dikatakan demikian. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan tunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di sana. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Kita melihat bagaimana tangan Tuhan menghanguskannya dengan api dan belerang yang turun dari langit. Menghabiskan, membinasakan, membunuh seluruh akan penduduk kota itu. Bahkan ada catatan istri Lot sendiri pun akhirnya menjadi tiang garam mati di kota Sodom dan Gomora. Pertanyaannya apa yang terjadi dengan kota itu? Benar-benar kota ini dipenuhi dengan kejahatan, kota ini dipenuhi dengan dosa, kota ini dipenuhi dengan kehidupan kekejian di mata Tuhan. Poinnya, apa yang dikatakan Abraham, kalau ada 10 orang saja yang benar di kota itu, apakah Tuhan akan mengampuninya? Dan Tuhan berkata, kalau itu benar, aku akan mengampuni dan tidak memusnahkan kota itu. Tetapi kenyataannya 10 orang saja di kota itu tidak ada yang disebut dengan orang yang benar. Hingga akhirnya kota itu pun harus dihancurkannya. Sehingga ketika kita belajar dengan Sodom dan Gomora ini menjadi sebuah peringatan. Menjadi sebuah hal penting bagi kita. Tentang betapa bobroknya, betapa rusaknya, betapa hancurnya kehidupan manusia. Dosa yang begitu luar biasa mengerjakan kehidupan manusia. Dan yang membuat manusia tidak saja melawan dan memberontak. Bahkan tidak mempercayai akan Tuhan. Nasihat inilah Bapak Ibu Saudara yang menjadi sebuah teguran bagi orang-orang Israel. Tuhan mau peristiwa Sodom dan Gomora itu menjadi contoh dan peringatan yang penting bagi orang-orang Yehuda, bagi orang-orang Israel dan bagi kehidupan kita hari ini. Sehingga melalui peristiwa ini, orang berpikir seolah-olah Tuhan itu tidak ada kasih. Tuhan itu tidak pengasih dan penyayang. Tuhan itu sangat keji. Tuhan itu sangat kejam. Tuhan itu tidak berperi kemanusiaan. Tuhan itu tidak lagi peduli dengan kehidupan terhadap umat manusia. Dan peristiwa perjanjian lama salah satunya berkenaan dengan Sodom dan Gomora ini menjadi sebuah klaim seolah-olah Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak mengasihi umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali apa yang menjadi bagian pembahasan kita di dalam kitab Yesaya, pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-20 ini. Peringatan dan hal yang tegas yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang Israel menjadi sebuah contoh untuk kita boleh renungkan. Bahwa di satu sisi Tuhan itu adalah pengasih dan penyayang. Tuhan itu penyabar, bahkan Tuhan itu senantiasa tidak pernah berubah kasihnya, berubah kesetiaannya, berubah sifat-sifatnya. Itu ada di dalam kehidupan kita. Pintu pengampunan Tuhan sangat lebar terbuka bagi mereka yang mau berbalik dan bertobat. Maka kalau kita membaca dari Yesaya pasal yang pertama, ayat 10 sampai dengan yang ke-20 ini, ayat emas kita selalu berhenti kepada ayat yang ke-18. Coba kita akan lihat apa yang dikatakan di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18 ini. Ayat yang sangat populer, ayat yang sangat mungkin banyak yang dihafal oleh orang. Dikatakan demikian Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara. Baca bersama. Firman Tuhan, dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Seringkali kita melingkari nats ini. Lalu kita hanya mengambil nats ini,
Dan coba untuk kita garis bawahi. Dan kita selalu ucapkan dan selalu kita ingat dan kita coba pahami. Sekalipun dosamu merah seperti dikatakan di sini kain kesumba, diputihkan seperti bulu domba. Sekalipun dosamu merah seperti kirmis akan diputihkan seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba akan diputihkan menjadi seperti bulu domba. Dan kita berkata amin. Tapi sadarkah kita bahwa di satu sisi Tuhan juga berkata, dan Dia mau berkata dengan kita, bahwa sesungguhnya seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Seringkali kita melawan Tuhan dan tanpa sadar kita ingin memberontak kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan, yang kita buat dengan hidup kita. Mungkin secara kekuatan kita tidak bisa melawan Tuhan. Nats ini tidak mau berkata dengan kekuatan kita melawan Tuhan. Dengan senjata kita memberontak kepada Tuhan. Siapa Tuhan yang mau dilawan, siapa Tuhan yang mau diberontak. Tetapi tanpa sadar, dosa, kekejian, hal-hal yang buruk yang ada dalam kehidupan kita. Seringkali itulah yang dianggap, yang dibuat sebagai sebuah perlawanan terhadap Tuhan. Di satu sisi kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Aku cinta Tuhan, aku mau melayani Tuhan, aku mau hidup untuk Tuhan. Tetapi di sisi lain, kita membangun kebencian. Kita membangun perbuatan-perbuatan. Bahkan yang sering kali dilakukan seperti orang-orang yang ada di Sodom. Kekejian, kenajisan, dan itu yang kita bangun dalam kehidupan kita. Minggu yang lalu firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa perbuatan daging tidak akan ada tempat di dalam kerajaan Allah. Minggu ini firman Tuhan mengingatkan jika kita melawan dan memberontak Tuhan, Alkitab berkata pedang itu yang akan berhadapan dengan kehidupan kita. Peristiwa Sodom menjadi sebuah peristiwa yang sangat penting untuk kita renungkan. Artinya jangan pernah kita bermain-main dengan kekudusan Tuhan. Jangan kita pernah di satu sisi berpijak kepada perahu seolah-olah kita menjadi orang benar. Orang yang baik, orang yang beribadah, orang yang cinta Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi di sisi lain kaki kita berpijak di dalam perahu. Kenajisan, kekejian, bahkan kehidupan yang tidak mengasihi akan Tuhan. Hal inilah yang sangat dibenci Tuhan. Hal inilah yang tidak pernah Tuhan kompromi ada dalam kehidupan kita. Maka singkatnya firman Tuhan berkata bertobatlah kita. Sebelum rembang petang itu datang. Sebelum waktu Tuhan itu datang. Sebelum peristiwa Sodom dan Gomora itu nyata terjadi ada dalam kehidupan kita. Mari kita akan belajar kembali kepada peristiwa ini. Jangan sampai Tuhan berkata, hai pemimpin gereja GKI Bethesda, dikatakan hai pemimpin GKI Bethesda Sodom dan Gomora. Atau dikatakan hai jemaat gereja GKI Bethesda seperti orang-orang Sodom dan Gomora. Tetapi mari kita akan tundukkan hati. Saya percaya tidak ada seorang pun yang paling baik ada di tempat ini. Kita semua sedang belajar, saya sebagai hamba Tuhan pun ada banyak kelemahan dan kekurangan. Ada banyak hal yang salah yang sering saya buat dengan hidup saya dan saudara. Tetapi firman minggu ini sungguh menjadi sebuah peringatan penting untuk kita. Tidak saja dimengerti, tidak saja untuk kita renungkan. Tetapi ini merupakan sebuah kunci hidup saudara dan saya ke depan dalam panggilan pengiringan kepada Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Jangan memberontak, jangan melawan Tuhan. Tetapi di sisi lain, justru apa yang dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini, dikatakan demikian. Firman ini dikontraskan dengan apa yang dikatakan di dalam bagian nats ini. Coba kita akan baca bersama-sama. Ayat yang ke-19, mari kita akan baca bersama-sama. Ayat yang ke-19, Yesaya 1 ayat 19. 1, 2, 3. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik
di negeri itu. Saya yakin dan percaya. Hari-hari ini Tuhan menuntun hidup saudara dan saya di tempat yang terbaik. Kita bangga menjadi warga negara Indonesia, lahir di bumi Indonesia. Kita bersyukur Tuhan taruh kita ada di Jawa Tengah, di Kabupaten Semarang, di Kota Ungaran. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang merasa bahwa ini merupakan seperti orang gambling atau kita judi, bahwa kita terdampar ada di Kota Ungaran dan Kabupaten Semarang. Dimanapun Tuhan taruh kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, itu tangan Tuhan yang menuntun dan memimpin kita. Hari ini kita bersyukur apapun yang Tuhan boleh percayakan melalui kehidupan kita. Keluarga yang Tuhan anugerahkan, pekerjaan yang Tuhan berikan, karir yang Tuhan percayakan, jabatan dan kedudukan yang Tuhan boleh anugerahkan. Semuanya itu bukan kebetulan. Yakinlah bahwa itu adalah bagian besar benar yang Tuhan kerjakan ada dalam kehidupan kita. Tetapi persoalannya bukan pekerjaan kita apa, bukan kita tinggal di mana, bukan apa yang kita lakukan atau tidak kita lakukan. Tetapi persoalannya apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup, menuruti, mendengar, dan mau melakukan apa yang menjadi ketetapan dan hukum Tuhan. Dimanapun saudara tinggal, dimanapun saudara hidup, apakah kita menjadi orang-orang yang hidup tidak seperti orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora? Kalau itu yang menjadi pertanyaannya, maka jawabannya jelas. Firman Tuhan berkata, saudara dan saya akan memakan hasil baik dari mana saudara dan saya hidup dan tinggal. Maka disinilah hal yang membuka pikiran kita. Kita tidak bisa pungkiri bahwa krisis terjadi di mana-mana. Kita tidak bisa pungkiri bahwa persoalan ada di mana-mana. Tidak saja di Ungaran, di Kabupaten Semarang, di Jawa Tengah, di Indonesia, dunia hari ini. Bahkan hari ini, kalau sudah perhatikan, India sangat menangis. India tragis, sudah bisa lihat. Bagaimana baja-baja di situ ada orang berbaring dan sudah ada infus. Bagaimana alat untuk ventilator, untuk udara itu begitu banyak dibutuhkan bahkan kekurangan. Satu hari ada ratusan orang, hampir 600 orang dikremasi, artinya dibakar karena mereka mati. India seperti neraka. Kondisinya begitu sulit dan luar biasa terjadi. Tragis. Ada orang berkata, jangan ini terjadi di Indonesia katanya. Jangan ini terjadi di bangsa ini. Saudara terkasih di dalam Tuhan, mungkin itu doa kita. Tetapi COVID-19, pandemi ini memang belum berakhir. Itu sebabnya bagaimana pemerintah mengetatkan prokes yang luar biasa, bagaimana melarang untuk mudik. Tetap untuk bisa mengontrol setiap wilayah, bahkan dikatakan nanti tanggal 6 sampai 17. Larangan mudik dan itu terjadi di Indonesia yang luar biasa. Mungkin ini menjadi persoalan dan menjadi masalah yang khusus. Hal ini membuktikan bahwa memang dunia, kondisi di sekeliling kita sedang ada bermasalah. Sedang ada dalam pergumulan, sedang ada di dalam tantangan. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ini tetap ya dan amin. Ketika kita menjadi orang-orang yang tidak menjadi seperti orang-orang yang di Sodom dan Gomora. Ataupun mungkin kita sebagian ada di sana. Dan hari ini engkau dengar firman. Dan engkau mau menuruti firman. Dan engkau mau merenungkannya. Dan kembali melakukan ada dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya. Janji firman Tuhan dikatakan, kita akan memakan hasil yang baik di negeri ini. Tetap ada hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Dan ada akan hidup dalam jaminan akan Tuhan. Saya yakin dan percaya firman-Nya ini berlaku ada dalam kehidupan kita. Ini bukan persoalan hidup dan mati. Ini bukan persoalan berkenaan dengan kehidupan yang terjadi ataupun membandingkan dengan orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi ini adalah janji Tuhan
yang dinyatakan ada di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan berkata, jangan melawan Tuhan. Jangan memberontak kepada Tuhan. Jika kita melawan dan memberontaknya, pedang itu akan berurusan dengan hidup kita. Sodom dan Gomora ataupun peristiwa-peristiwa yang lain akan terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah firman yang mungkin keras dan tegas ini menjadi sebuah renungan untuk kita bersama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus-Nya. Terima kasih. Mari jemaat, kita akan angkat satu pujian dengan lembut dan hati yang menyembah kepada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadikan padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Dengan darah yang mahal, Ya Bapa. tiada noda dan celah. Kami bersyukur. Bukan dengan emas perak, Ya Bapa. Kau menebus diriku. Oh Tuhan. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, Ku termati dan tinggalkan Bapa. cara hidupku Yang yang lama. semuanya sia-sia Dan tak berarti lagi. Hidup ini Ya Bapa. pada misbah-Mu Ya ya Tuhan. jadilah padaku seperti Kau ingini. Jemaat Tuhan yang terkasih, adakah hati kita percaya Dia Tuhan yang sangat mengasihi hidup kita? Rancangannya, rencananya itu yang terbaik untuk setiap kehidupan kita. Namun jujur yang seringkali kita tidak sadari, kita berpikir bahwa hidup yang kita miliki adalah hidup yang berjalan menurut pikiran kita. Tanpa kita memperdulikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Apa yang menjadi maksud Tuhan untuk hidup kita.
Maka hal yang terjadi seperti Sodom dan Gomora, seperti Nineve dan seperti kota-kota yang lain, yang Tuhan izinkan untuk dihanguskan, dihancurkan, ditunggang balikkan. Bukan karena kasih Tuhan itu berkurang atas mereka. Bukan karena kesetiaan Tuhan itu tidak lagi berjalan dan berlaku dalam hidup mereka. Tanpa sadar, mereka hidup melawan dan memberontak pada Tuhan. Di satu sisi hidup mereka beribadah, melakukan hukum Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan. Tetapi di sisi lain, dosa dan pelanggaran itu semakin membara dan semakin lebar dan besar ada terjadi dalam kehidupannya. Firman Tuhan berkata, aku bosan dengan persembahanmu. Aku jijik dengan ibadahmu. Bahkan ketika kau berdoa pun aku akan memalingkan akan mukaku. Dan tidak lagi mau mendengarnya. Sebab apa yang kau lakukan itu adalah kenajisan bagiku. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi sebuah peringatan penting dalam hidup kita. Mari kita akan belajar untuk mendengar. Menuruti apa yang menjadi bagian perintah firman-Nya. Bukan pedang yang akan berhadapan dengan kita, tapi janji firman Tuhan. Kita akan tetap tinggal di negeri dengan memakan hasil yang terbaik yang Tuhan anugerahkan di hidup kita. Adakah hatimu ingin hidup yang satu kali ini ada dalam damai Tuhan? Adakah engkau rindu bahwa hidup di negeri ini dengan sukacita dan kasih Tuhan ada dalam hidupmu? Jangan pernah melawan dan memberontak Tuhan. Tetapi mari hidup, mendengar dan mau melakukan apa yang diketetapan Tuhan. Hidup ini ku letakkan. Hamba menyerahkan perjamuan Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Ya, perjamuan ini menjadi sesuatu yang baik, yang benar, dan mendatangkan berkat kepada Tuhan. Terima dengan hati yang benar dan bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kau ingini kutu bukan dengan barang, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Silakan Bapak Ibu Saudara dengan hati yang rendah, penuh dengan kerinduan, mengambil bagian perjamuan kudus yang sudah disediakan bagi kita. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, Kau telah mati. Bapa, yang lama semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada prisma-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti Engkau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan Tuhan. Cara hidupku yang lama
Jadilah padaku seperti apa yang Kau inginkan Tuhan. Sebab apa yang Kau mau itu baik dan benar dan mendatangkan hidup bagi setiap kami. Jemaat, marilah kita akan tundukkan hati. Biar hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang menghambat berkat Tuhan datang dalam hidup kita, melalui perjamuan kudus yang pagi ini kita boleh bersama-sama terima. Mari kita akan patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Minta berkat damai Tuhan memerintah dalam hidupmu. Tuhan ampuni jika ada dosa, pelanggaran, hal yang tidak layak. Kami tidak ingin hidup kami seperti Sodom dan Gomora, tapi kami ingin melihat hidup tenang, aman di negeri, di tanah di mana Tuhan berikan, anugerahkan bagi kami. Terima kasih kami berdoa untuk perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama untuk dasarkan perjamuan kudus kita melalui nats yang kita terima dalam hosti ini. Mari kita akan baca dan kita akan bersama amini sebagaimana doa kita, kiranya firman ini jadi berkat dalam hidup kita. Mari dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita akan makan dan minum roti dan anggur di tangan kita, adakah hati percaya bahwa roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus sendiri yang terpecah dan tercurah untuk hidup kita? Apakah hati Bapak Ibu Saudara percaya bahwa roti dan anggur yang ada tubuh dan darah Yesus yang terpecah dan tercurah itu hidup dan berkuasa, mendatangkan mukjizat, memberikan mukjizat dan memberikan kebaikan, bahkan keselamatan datang dalam hidup saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara percaya jika ketika kita makan roti dan anggur tubuh dan darah Yesus ini, dan berkat dan berkat dan berkat, kau pulang dengan membawa kemurahan, kebaikan Tuhan turun menyertai kita? Yang percaya berkata bersama, dalam nama Yesus kami percaya. Untuk itu mari kita angkat roti dengan tangan di atas kanan kita, di atas kepala kita. Sebelum kau makan denganlah firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti itu. Dan Yesus berkata, roti ini adalah tubuhku sendiri yang kupecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan demi namaku. Mari kita akan bersama berkata, di dalam nama Yesus. Tidak saja tubuhnya dipecahkan bagi kita, darah Yesus pun ditumpahkan atas kita sekalian. Untuk itu mari kita angkat cawan dengan tangan lebih tinggi di atas kepala kita, dan letakkan tangan kirimu di dadamu masing-masing. Sebelum kau minum denganlah firman-Nya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah darahku sendiri yang kutumpahkan tunai lunas bagi hidupmu. Perbuatlah ini untuk menjadi perjanjian yang baru dan meteraikan itu di dalam hati dan hidupmu. Mari kita akan bersama berkata, di dalam nama Yesus kita akan minum bersama. Mari kita akan ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan katakan Tuhan Yesus baik. Kita akan berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, Allah yang luar biasa. Kasih setianya selama-lamanya turun atas kami sekalian yang percaya. Haleluya. 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 Kami mampu mari kita akan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, ajaib
bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk setiap anugerah kasih setia Bapa. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib. Ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan dengan segenap hati kita, ajaib Tuhan. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Tuhan yang hidup, yang menjadi sumber kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur Kau boleh ingatkan sesuatu yang baik kepada kami, agar kami hidup dalam ketetapan Tuhan. Belajar untuk mendengar, bahkan menerima dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Izinkan biarlah kami hidup yang satu kali ini, hidup menikmati hasil yang terbaik di negeri, di bumi, di tanah, di tempat Tuhan percayakan bagi kami. Terima berkat dengan segenap hati dan hidup kami. Di dalam nama Yesus yang terbaik untuk keluarga kami, untuk anak cucu kami, bahkan untuk kehidupan orang-orang yang di sekeliling yang mengasihi kami. Jemaat, mari kita akan tengadakan dua tanganmu. Diberkatilah hidupmu dengan tubuh yang sehat, yang terbaik. Jiwa dan roh yang bersemangat, yang cinta dan takut akan Tuhan. Diberkati seluruh kehidupan bersama keluargamu, kebahagiaan dan kehormatan. Diberkati pekerjaanmu dengan pemeliharaan karir dan hal yang terbaik dalam hidupmu. Diberkati studimu dengan kesuksesan dan keberhasilan. Diberkati setiap maju dan mundurmu dengan janji dan jaminan Tuhan. Diberkati setiap nafasmu dengan berkat dan keuntungan. Diberkati setiap jalan dan rencanamu dengan sesuatu yang benar yang daripada Tuhan. Diberkati setiap langkah-langkahmu dengan langkah iman dan pengharapan. Diberkati setiap kau duduk, berdiri, tidur, kau bangun. Bahkan dimanapun kau berada dengan perlindungan keselamatan Tuhan. Hari ini berkat Tuhan turun dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dia Tuhan yang penuh rahmat dan nikmat. Kiranya berkat-Nya turun dan menyertai kita. Di dalam nama Yesus diberkati gereja dan pelayan Tuhan di tempat ini. Dengan segala berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang percaya bersama berkata, amin. Silakan jemaat duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berjalan dan berlangsung hari ini. Tuhan memberkati kita melalui pujian, firman dan perjamuan kudus. Terima kasih untuk seluruh pelayan mimbar yang sudah melayani kita. Tuhan memberkati jemaat yang boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus, penerima tamu dan semua yang sudah menyiapkan untuk ibadah kita. Kita mendengar untuk Big News minggu ini, mungkin bisa ditayangkan melalui multimedia. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah curahkan bagi kita semua melalui pujian serta firman Tuhan dan juga perjamuan kudus yang telah dilaksanakan. Mari kita simak Big News minggu ini. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Minggu pada jam 6, jam 8, dan jam 10 pagi. Serta ibadah raya online akan dilaksanakan pada jam 5 sore di YouTube channel BMC JKIP Desden. Mari ikuti dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah tengah minggu yang akan dilaksanakan setiap hari Kamis jam 7 malam yang akan disiarkan secara langsung di YouTube channel BMC JKIP Desden. Mari dukung dan ajak putra-putri Bapak Ibu semua untuk dapat hadir dalam ibadah anak setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Adik-adik jangan lupa pakai masker ya. We sing happy birthday to you.
Happy, happy birthday. This is your birthday song. Celebration all night long. May all your dreams come true. We sing all together. Happy birthday to you. Happy birthday celebration. Party night, we feel the vibration. Lights are bright, we're feeling alright. We're dancing till the morning light. Happy birthday celebration. Everybody get the temptation. Once again, this is your night. And everyone feels right. Happy birthday to you. And may all your dreams come true. Sekian Binus minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya sebagai gembala sidang bersama dengan pengurus dan juga untuk jemaat mengucapkan selamat berulang tahun para saudara yang berulang tahun pada bulan Mei. Kiranya sejahtera Tuhan dan kasih Tuhan selalu bertambah melimpah dalam kehidupan kita sekalian. Dan silakan Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada bulan Mei yang hadir pada pagi ini bisa bangkit berdiri. Kita akan mendoakan untuk bersama-sama untuk saudara-saudara Bu Katri, ya ada Mbak Meti ya, Rizal, Mbak Agnes ya. Mari kita akan bersama satukan hati kita. Kami bersyukur pagi ini bersama dengan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun di bulan Mei. Ada Mbak Agnes, Tuhan memberkati hidupnya, masa depannya. Janji firman-Mu ya dan amin, dan kebenaran-Mu itu benar. Kiranya dengan bertambahnya usia Tuhan, kedewasaan iman dan pengharapan kasih, Tuhan memberkati. Berkati pekerjaannya, berkati orang tua, keluarganya, berkati untuk setiap kehidupannya. Kami percaya Tuhan tidak pernah jauh dalam hidupnya. Memberkati kehidupan Mbak Agnes dalam tangan-Mu. Anakmu juga untuk Riseli, Elna Stepin, Tuhan kami juga berkati dalam kehidupannya. Tuhan menolong, memberkati apa yang menjadi kehidupan anakmu ini. Kami berdoa di masa depan, bahkan di tengah kehidupan, cita-cita harapan Tuhan memberkati. Hari-hari ini sedang menghadapi untuk persiapan TTS, Tuhan juga menolong. Kiranya hasil yang terbaik Tuhan anugerahkan kesetiaan, ketekunan, bahkan kekuatan untuk anakmu senantiasa mengandalkan Tuhan dan cinta Tuhan di dalam kehidupannya. Jadikan berkat hidupnya, bahkan masa mudanya dengan segala yang terbaik. Memberkati Bu Katri juga dalam nama Yesus, Tuhan menolong, memberkati dalam kehidupannya. Tuhan, kami berdoa untuk Bu Katri senantiasa pemeliharaan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupannya. Hari ini engkau boleh melihat Tuhan yang hidup, kiranya Tuhan yang akan menuntun hidupmu. Berkati keluargamu bersama dengan anak, bahkan cucu yang ada Tuhan menyertai dengan segala kasih setia Tuhan. Hidupmu, bahkan di tengah-tengah kehidupanmu ada Tuhan yang membela dan menyertai, dan kau menjadi berkat di tengah keluargamu. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk anakmu juga, untuk saudari Sarah Meti juga dalam tanganmu Tuhan menolong, memberkati hidupnya. Bapak kami terus berdoa, proses yang dilewati, studi, bahkan pekerjaan, bahkan rencana masa depan, apa yang dihadapkan, didoakan, dikumulkan, Tuhan juga memberkati. Kami terus berdoa, membawa menyerahkan untuk anakmu ke dalam tanganmu. Kami juga terus berdoa untuk kesehatan, pemulihan. Saudara Bayu juga dalam tanganmu, Tuhan memberkati dalam kehidupannya. Pak Tarno, Bu Tarno dalam kehidupannya. Tasya dalam setiap langkahnya, Tuhan juga menyertai anakmu dalam setiap kehidupan di tengah mereka. Terima kasih Bapak untuk pagi ini. Jemaat, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Berdoa juga terus menyerahkan, teringat untuk adik dari Bu Sisil, untuk Mas Mulyadi yang terus berbaring ada di rumah sakit. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Dari tempat ini kami memberikan berkat-Mu. Kasih setia Engkau dokter Jessica, dokter Engkau tabib, di atas segala tabib menjamah, menolong, membuka segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan yang sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan. Bahkan pemulihan kesehatan daripada Tuhan datang. Kami sedang mengandalkan Tuhan, bukan dokter. Kami sedang mengandalkan Tuhan, bukan yang lain. Kami percayakan itu di dalam nama Yesus Tuhan menjamah. Teringat juga untuk saudara Pak Happy, yaitu saudari Maria, yang juga Tuhan hari-hari menghadapi untuk kanker serviks yang dihadapi. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami membawa menyerahkan untuk Maria Setianingrum ini ke dalam tangan Tuhan. Anugerah kasih setia Tuhan melawan dan menolong. Dan kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan berkati. Ada banyak pergumulan saudara-saudara kami. Bahkan Tuhan yang sakit,
yang ada dalam pergumulan di dalam masa mereka. Terus berdoa untuk kesehatan Bu Suharyanto juga dalam tangan-Mu. Tuhan, berdoa di dalam nama Yesus. Anugerah dan kasih setia Tuhan memberkati akan menjadi kehidupannya. Bahkan saudara-saudara kami yang lain yang tidak bersama dengan kami, dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberkati. Kesehatan Bu Santo juga dalam tangan-Mu Tuhan, menolong dengan segala anugerah kasih setia Tuhan datang memberkatinya. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini segala berkat kemurahan ibadah yang Tuhan Kau sudah menyertai kami. Jemaat, mari tengadakan dua tanganmu. Pulanglah. Terima berkat yang besar benar yang datang di Allah Bapa di surga. Kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita sekalian. Pagi ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, laut gemercik. Mari jemaat bersama-sama dengan saya menyanyi pujian ini. Sepertimu lumat pati, damai surga sama-sama. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat dalam nama Bapa, ada Roh Kudus yang terbaik, yang kehidupan menyertai, yang apa yang diperbuatan tangan-Mu. Tuhan baik, kasih setianya selama-lamanya. Terpujilah Bapa Tuhan yang hidup, kasih anugerahnya, kemurahannya. Terpujilah Bapa, haleluya. Silakan duduk mengambil saat duduk sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.